Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, hari ini 12 Januari 2022 dimulai pemberian vaksin booster untuk masyarakat secara gratis. Nah, penggratisan vaksin booster ini bukan semata konsistensi komitmen dengan vaksin dosis 1 dan 2, tapi untuk keadilan dan juga untuk keselamatan bangsa. Booster diberikan karena menurut Kepala Badan POM, Penny Lukito, ada penurunan kadar antibodi setelah pemberian vaksin lengkap. Pemberian booster juga untuk membendung varian Omikron yang menular lebih cepat. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 12 Januari 2022 dengan tema Booster Gratis untuk Rakyat. Dan editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MJ Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar juga bisa turut berpartisipasi dan berinteraktif dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Dan pemirsa, telah hadir di studio anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Soehardi. Selamat pagi Bang Gaudens, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Sehat ya? Harus sehat. Harus sehat, ya. Baik. Bang Gaudens dan juga pemirsa, sebelumnya kita simak sejumlah informasi yang menjadi topik hangat di headline harian Media Indonesia yang terbit hari ini. Kita lihat yang pertama, ini adalah bila lancar RUU TPKS bisa disahkan Februari. Nah, katanya di Bang sudah ada progres pembahasan, benarkah demikian? Ya benar sih, Benar tetapi sih. harus dipercaya kalau sudah disahkan. Oh gitu. Jangan dipercaya kalau belum disahkan, karena bisa lancar, bisa tidak. Mengapa demikian? Semula itu dijanjikan masuk ke paripurna itu pertengahan atau akhir Desember. Ya. Kemudian dijanjikan lagi bahwa mestinya kemarin itu Paripurna kemarin ya dibahas. disahkan di rapat paripurna. Kemudian ditunda lagi di tanggal 18 Januari. Sudah 3 kali ditunda. Oke. Masih bisa sudah bersabar 3 kali lagi. Ketidakpastian, artinya bisa iya bisa tidak di 18 Januari. Karena itu publik harus mengawasi secara ketat apa yang terjadi di Senayan. Apa yang terjadi di Senayan? Itu Ya. juga pertanyaan kita semua. Dilema apa yang terjadi, Bang? Justru itu, karena kita tidak tahu apa dilemanya. Karena itu kita berharap bahwa di 18 Januari itu disahkan menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR. Kalau sudah disahkan baru bisa dibahas Oke. di tingkat pertama dan disahkan di tingkat kedua. Itu membutuhkan waktu juga. Oke. Jangan pantang menyerah. Harus tetap bersemangat untuk mengawalnya. Harus tetap bersemangat untuk mengawalnya dan jangan buta untuk langsung percaya juga ya bahwa itu memang sudah ada progresnya. Ya, janji dari Senayan itu cukup setengahnya jadi percaya. Setengahnya saja Ya. percaya. Baik, kita tunggu bagaimana progresnya nanti 18 Januari ya. Ya. Kita kawal bersama. Oke, yang kedua ini headline-nya adalah terkait dengan keran ekspor batubara dibuka lagi. Bang Gaudens, kita kemarin sempat ada ancaman serius gitu ya, ada pemadaman listrik. Ini menjadi ancaman luar biasa karena bisa berdampak pada Jawa dan juga Bali yang sebagian besar adalah pengguna dari PLN sendiri. Nah, bagaimana untuk bisa memastikan terjaminnya pasokan batubara kepada PLN sendiri? Ya, ini berita sangat menarik. Mengapa menarik? Mendadak menghentikan ekspor dengan alasan itu akan terjadi krisis energi, akan terjadi pemadaman listrik kalau tidak dipenuhi kebutuhan atau suplai batubara untuk PLN. Tetapi mendadak pula dicabut larangan ekspor. Larangan ekspor ya. Larangan ekspor itu berlaku dari 1 Januari sampai 31 Januari, 1 bulan. Tetapi baru 10 hari, tiba-tiba pemerintah Udah goyah mengatakan bahwa sudah bisa terpenuhi. Ini kan menjadi pertanyaan juga, apakah ini hasil tekanan pengusaha atau negara-negara tujuan ekspor yang juga berteriak karena bakal krisis energi kalau tidak dipasok ke batubara. Nah, mudah-mudahan pemerintah mengambil keputusan ini benar-benar berdasarkan kondisi objektif, bukan karena tekanan. Ya, dan jangan sampai mengorbankan masyarakat kita, pengguna PLN yang bisa terancam tadi krisis energi. Kalau gitu ya. kalau terjadi krisis listrik itu berarti Jawa Bali itu bisa
terancam padam. Ya. Kalau terancam padam, sekitar 10 juta pelanggan listrik itu bisa terpapar padamnya listrik. Karena itu kita selalu ingatkan pemerintah supaya membuat keputusan itu bijak, jangan kaget-kaget gitu. Kaget melarang ekspor, kaget juga kita cabut dia terlalu cepat gitu. Kaget juga kalau ditekan pengusaha. Ya, mestinya kan ada mekanisme melakukan pengawasan. Mengapa pengusaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri 25% dari total produksi. Harga ekspor yang jauh lebih tinggi daripada menjual harga ke PLN jual ke gitu. PLN itu kan $70 ya per kubik Meter ton gitu. Sementara di pasar internasional itu bisa 2 kali lipat. Ya. Baik, Bang Gaudens, ini juga pengamat ekonomi mendorong sebetulnya bagaimana pemerintah untuk melanjutkan larangan ekspor itu. Ya, bukan melanjutkan larangan sih, tetapi memastikan kebutuhan PLN itu terpenuhi. Itu yang paling penting gitu. Itu kuncinya gitu ya. Kalau terlalu banyak supply juga dalam negeri itu kerepotan nanti pengusahanya. Justru oversupply. Ya. Oke. Nah, Bang Gaudens, kemudian kita lihat headline yang ketiga ini adalah Presiden diminta untuk menegur Bahlil. Kenapa sih dengan Pak Bahlil? Ya, Bahlil ini menarik ya. Dia menyampaikan aspirasi pengusaha. Pengusaha yang mana nih? Menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden bisa sampai 3 periode. Tentu kita menghargai Pak Bahlil yang menjadi juru bicara pengusaha. Mudah-mudahan benar-benar pengusaha berkata seperti itu. Jangan sampai klaim pendapat pengusaha itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan Bahlil itu memang basisnya itu pada hasil survei juga. Survei mengatakan bahwa masyarakat ternyata masih mencintai Presiden Jokowi dan ingin melanjutkan. Tetapi konstitusi jelas-jelas mengatakan 2 periode. Nah, itu dia. Ya, menjadi apa? Kan Indonesia itu negara hukum ya. Mematuhi hukum itu bagian dari peradaban. Peradaban, bukan hanya kewajiban, itu bagian dari peradaban. Jadi semua orang yang beradab itu mematuhi hukum aja. Warga sipil saja harus mematuhi konstitusi, apalagi pejabat gitu ya. Dan semoga tidak salah juga tadi mengartikan siapa pengusahanya yang diwakili. Tentu ini akan menjadi bola panas ya Bang. Yang disuarakan oleh Bahlil ini menjadi bola panas dan sebetulnya mengkhawatirkan dari sisi Presiden juga tidak? Isu ini sudah mereda. Dan berkali-kali Presiden mengatakan mematuhi konstitusi hanya mau 2 periode. Tetapi orang mendorong-dorong. Kita takut itu Presiden yang baik selama 2 periode ini kalau diperpanjang menjadi tidak baik gitu. Ada kekhawatiran seperti itu? Ya, betul. Bang Gaudens, kita akan lihat untuk bedah editorial hari ini. Topiknya adalah booster gratis untuk rakyat. Kita simak berikut ini. Booster gratis untuk rakyat. Keputusan Presiden Joko Widodo menggratiskan vaksin booster untuk seluruh rakyat memang semestinya. Kemarin, Presiden mengumumkan bahwa pemberian vaksin ketiga tersebut mulai 12 Januari atau hari ini. Jenis vaksin yang digunakan oleh CoronaVac atau Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, dan Sinovac. Kelompok rentan dan lansia menjadi penerima prioritas pertama. Penggratisan vaksin booster bukan semata konsistensi komitmen dengan vaksin dosis 1 dan 2. Penggratisan ialah keniscayaan untuk keadilan dan juga untuk keselamatan bangsa. Sejumlah hal yang terjadi sekarang ini membuat vaksin booster menjadi seurgen vaksin dosis 1 dan 2 atau disebut vaksin primer lengkap. Kondisi utama ialah karena antibodi yang turun 6 bulan setelah vaksin primer. Kepala Badan POM Penny Kalukito menyebut bahwa data imunogenisitas dari pengamatan hasil uji klinik dari semua vaksin COVID-19 menunjukkan adanya penurunan kadar antibodi. Penurunan ini mencapai di bawah 30% terjadi setelah 6 bulan pemberian vaksin primer lengkap.
WHO pada pertengahan Desember lalu telah mengumumkan hasil pengamatan sistematik mengenai efikasi vaksin setelah beberapa bulan. WHO menyebutkan efikasi itu menurun sekitar 8% terhadap COVID-19 setelah 6 bulan di semua kelompok umur. Efikasi vaksin terhadap penyakit simptomatik berkurang hingga 32% bagi mereka yang berusia di atas 50 tahun. Lebih lanjut, WHO juga merekomendasikan vaksin tambahan bagi penerima vaksin dengan jenis virus yang tidak aktif yang berusia di atas 60 tahun. CoronaVac termasuk jenis vaksin yang menggunakan virus tidak aktif. Urgensi vaksin dosis ketiga makin besar dengan munculnya varian-varian COVID-19 baru, khususnya Omicron yang memiliki daya tular 5 kali lebih besar dari varian Delta. Kemunculan varian lainnya diprediksi masih akan terus terjadi karena virus terus bermutasi. Memang, meski memiliki daya tular tinggi, varian Omicron tidak menyebabkan keparahan layaknya varian Delta. Laporan berbagai negara, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa kebanyakan penderita Omicron mengalami gejala ringan, bahkan ada yang tanpa gejala. Namun, kematian bukannya tidak terjadi. Penderita yang tidak dapat tertolong dilaporkan merupakan orang yang belum pernah divaksin, lansia, dan ada pula yang telah terpapar COVID-19 sebelumnya. Berkaca dari kondisi-kondisi itu, bagaimanapun ancaman Omicron tidak dapat dianggap sepele. Ancaman itu terletak pada potensi besarnya angka penderita yang membutuhkan perawatan vaskes, khususnya dari kelompok lansia dan yang belum menerima vaksin. Meski tingkat kesembuhan mereka juga besar, tingginya dan lamanya keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate di rumah sakit dapat berakibat buruk pada keseluruhan sistem kesehatan. Kita bisa kembali mengalami darurat layanan kesehatan. Di sisi lain, dimulainya program vaksin booster berarti menambah beban kerja para nakes. Sementara masih terus mengejar pemenuhan vaksin dosis 1 yang kini mencapai sekitar 75% dan vaksin dosis 2 yang mencapai sekitar 53% di seluruh Indonesia. Para nakes juga harus memberikan vaksin booster. Kondisi itu harus sudah diantisipasi Kementerian Kesehatan dan Pemda seluruh Indonesia. Pelaksanaan 3 jenis vaksinasi itu harus berjalan tanpa mengorbankan salah satu atau bahkan 2 di antaranya. Daerah yang masih belum mencapai target pemberian vaksin dosis 1 dan 2 tidak boleh beralih mengutamakan pemberian vaksin booster sebab belum dicapainya target vaksin primer berarti kekebalan populasi belum tercapai di daerah itu. Ibarat jaring, percuma saja merapatkan bagian jaring lainnya jika bagian yang koyak tidak diperbaiki. Begitu pula kondisi di daerah yang belum mencapai target vaksin primer. Pemberian vaksin booster tetap tidak akan membuat kekebalan populasi tercapai karena kelompok yang belum menerima vaksin primer tidak berkurang. Pemerintah harus menyadari jika tersisihnya program vaksin primer sangat mungkin terjadi. Dalam kondisi sekarang, orang-orang yang belum menjalani vaksin primer hampir pasti mereka yang memang enggan. Jumlah penderita komorbid jelas jauh lebih kecil daripada mereka yang memang menolak vaksin. Karena itu, tantangan menjalankan vaksin primer pada kelompok yang menolak ini jelas sangat besar. Maka bisa saja para petugas lapangan lebih memilih mengejar vaksin booster yang memang sangat dinantikan oleh mereka yang sudah menjalankan vaksin primer. Inilah yang disebut jebakan keberhasilan semu program vaksin. Meski keadilan akses sudah diberikan pemerintah, jebakan itu tetap ada jika tidak berhasil mencapai target ideal vaksin primer. Jebakan inilah yang harus bisa ditangani pemerintah dan memastikan pelaksanaannya hingga di lapangan. Booster gratis untuk rakyat akan kami bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita sudah terhubung dengan Pak Alexander Ginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Selamat pagi Pak Alex. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat selalu. Pak Alex, vaksin booster sudah mulai bisa dilakukan hari ini, 12 Januari 2022. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana mengejar ketertinggalan vaksin primer, dosis 1 dan 2 yang masih belum tuntas? Ya, jadi vaksin booster ini sebenarnya bukan pengalaman pertama bagi kita dalam penanggulangan COVID.
Karena di awal tahun 2021 kita sudah mulai vaksinasi dan booster itu sudah diberikan pada tenaga kesehatan di sekitar bulan 7, bulan 8. Dan ini sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi waktu itu juga booster ketiga diberikan kepada tenaga kesehatan, kita juga melakukan vaksinasi kepada sektor publik, kepada lansia, bahkan terus kepada mereka kaum remaja. Jadi artinya pekerjaan ini bisa dilaksanakan sekaligus. Nah, persoalannya juga adalah bahwa memang untuk vaksinasi pertama baru pencapaian itu sekitar 80% dan kemudian vaksinasi kedua itu masih sekitar 55%. Dan ini menjadi PR kita bersama karena ini yang harus diingat, orang yang di booster adalah mereka yang sudah menyelesaikan vaksinasi kedua dan kemudian dengan jarak waktu 6 bulan. Jadi tidak serta-merta begitu dia vaksinasi kedua selesai dikerjakan langsung dia minta booster. Tidak, harus ada waktu selangnya 6 bulan. Demikian juga yang booster sesuai dengan ketentuan itu adalah usia 18 tahun. Jadi jangan nanti ada anak-anak ataupun remaja langsung minta booster karena sudah menyelesaikan vaksinasi satu, vaksinasi kedua. Tapi persoalan kita sekarang adalah bahwa booster itu sasarannya adalah pada kelompok rentan, pada kelompok lansia, dan juga pada mereka yang komorbid. Nah, kalau kita lihat di dashboardnya Satgas bahwa untuk kelompok lansia ini pencapaian vaksin keduanya masih rendah, belum di atas 60%. Oleh karena itu memang kita berharap kepada semua lansia agar menyelesaikan vaksinasi satu, vaksinasi kedua, agar dalam tempo 6 bulan kemudian dia akan bisa mendapat booster. Dan booster ini artinya dia sudah harus menyelesaikan vaksinasi satu, vaksinasi kedua, dan paling sedikit jaraknya adalah 6 bulan setelah vaksinasi kedua. Ini yang harus kita kejar. Dan oleh karena itu kabupaten kota menjadi sasaran untuk bisa mempercepat agar pencapaian penyelesaian vaksinasi 1 dan 2 ini bisa sesuai dengan target. Oke. Jadi tidak dibatasi oleh tahun anggaran. Ya, Pak Alex, pertanyaannya kemudian begini, bagaimana peran dari Satgas sendiri untuk bisa melakukan percepatan vaksinasi primer untuk bisa mendorong juga nantinya vaksin booster ini bisa dilakukan gitu. Apa yang akan dilakukan oleh Satgas, terutama bagi masyarakat, sekelompok masyarakat yang masih menolak untuk divaksin? Ya, jadi memang perlu edukasi, perlu sosialisasi, perlu akses, dan perlu akselerasi. Disitulah kehadiran Satgas, dan kita beruntung bahwa ada instrumen untuk bisa melaksanakan itu, yaitu PPKM. Dalam hal ini tentunya PPKM skala mikro yang berbasis di desa dan di kelurahan. Kita berharap kepala desa dan kepala kelurahan akan bisa terjun langsung dengan mengaktifkan RT dan RW untuk melihat keluarganya yang lalu lintasnya bagaimana terhadap vaksinasi, dan demikian juga mereka yang dengan komorbid. Karena bagaimanapun juga kita akan berhadapan dengan varian baru dan ini akan berlangsung terus. Untuk itu memang salah satu kuncinya adalah meningkatkan imunitas. Dan meningkatkan imunitas ini adalah dengan memberikan vaksinasi 1 dan 2. Bagi mereka yang sudah menyelesaikan vaksinasi 1 dan 2 memang harus disiapkan untuk booster. Dan syarat booster ini juga ada di dalam kabupaten dan kota. Artinya mereka sudah menyelesaikan vaksinasi 1 70% dan lansia harus di atas 60%. Dan ini menjadi PR kabupaten kota dan PR kita semua. Oke, PR menjadi dari pemerintah daerah setempat gitu ya, dan juga PR kita bersama. Tapi yang juga menjadi PR adalah bagaimana dengan ancaman penyimpangan yang masih saja terjadi di beberapa daerah terkait dengan penyalahgunaan vaksin yang dijual belikan, kemudian juga joki vaksin. Ini kan juga adalah jatah vaksin booster gratis gitu. Bagaimana untuk bisa menjamin ini tidak kembali disalahgunakan? Ya, salah satu caranya adalah memang semuanya harus berbasis Dukcapil. Jadi berbasis nomor induk kependudukan. Ini yang pertama. Yang kedua memang dalam rangka vaksinasi tersebut kita harus melibatkan kekuatan yang ada di desa dan kelurahan. Karena itu Bapak RT, Bapak RW sangat berperan aktif dalam rangka menggerakkan mereka yang belum menyelesaikan vaksinasinya atau yang sama sekali belum tervaksinasi untuk bisa diselesaikan. Di samping memang ada serbuan TNI Polri, di samping juga ada kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi ini tidak akan mungkin mencapai sasaran
sedemikian rupa tanpa melibatkan RT dan RW. Oleh karena itu memang kita setuju PPKM skala mikro ini harus tetap diaktifkan, kendatipun kasus mungkin masih minimal di desa tersebut. Ya, mungkin yang juga menjadi PR adalah bagaimana penegakan hukum ya begitu ya, Pak Alex, agar ada efek jera di tengah masyarakat kita. Kalau misalnya penegakan hukum ini pasti ada, karena yang namanya pandemi itu berada di bawah undang-undang penyakit wabah dan kemudian undang-undang karantina. Jadi artinya semua ini terikat karena kaitan hukum. Tetapi bagi Satgas, tugas Satgas adalah untuk menciptakan akses, akselerasi, dan filling the gap. Dan sementara kalau ada pelanggaran hukum, tentu kita akan serahkan ke lembaga hukum untuk bisa memprosesnya. Baik, kita sambut baik niat baik pemerintah ini dengan booster gratis untuk rakyat. Kita jaga dan awasi bersama agar tidak ada penyimpangan yang terjadi. Terima kasih Pak Alex sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda kami masih akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan pemirsa, saatnya kami menerima telepon dari para pemirsa, yaitu sudah terhubung ada Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John. Selamat pagi Metro TV. Ya. Selamat pagi Bang Ganesius. Selamat pagi Mbak. Nih, Selamat pagi. Pagi Pak John, jadi, silakan. Begini, ini yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat ya, vaksin ketiga ini yang dijuluki booster ini. Cuma ada permasalahan Bang Gauden. Yang tidak capaian vaksinnya itu primer tadi, pertama dan kedua. Jadi ini akan bertumpuk dia punya apa. Dan lagi saya juga agak bingung Bang Gauden. Kita harus mengevaluasi, ada masyarakat, ya, memang ya, ada juga aparat nakal ini, tapi masyarakat itu mau dia bayar, ya, terdapat dia vaksin, coba bayangkan, mau dia bayar, tapi ini malah kita, ada juga masyarakat kita yang tidak mau sama sekali divaksin, jadi ini ada apa ini, ya, jadi kita sudah masuk lagi booster ketiga ini, ya, yang ketiga ini, vaksin ketiga. Tapi masih ada daerah-daerah yang capai vaksinnya pertama, kedua, malah ada yang tidak sama sekali. Mungkin di daerah-daerah Sumatera ya, ada mungkin di Sumatera Barat, di mana mungkin ada. Mungkin dah tahu lah tuh Bang Gauden. Cuma ini sangat dilematis Bang. Kita sekarang kejar tayang. Ya, contoh yang kayak di Krukut, ada Omikron itu kan, lockdown RW. Jadi ini ya syukur alhamdulillah lah, Presiden kita peduli. Vaksin ketiga itu gratis, ya. Booster itu gratis. Ini harus didukung lah semua elemen masyarakat. Kalau kita mau sehat, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak John. Selanjutnya ada Pak Edward dari Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward, silakan. Selamat pagi Metro. Jadi ini kita melihat apa yang dilakukan pemerintah. Pemerintah sangat memberikan perhatian penuh terhadap COVID ini sehingga vaksin booster juga digratiskan. Tapi permasalahannya, ada masyarakat kita yang masih menolak vaksin. Di sosmed itu masih banyak narasi-narasi pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa vaksin itu adalah genosida melalui kimia yang dilakukan oleh ada negara-negara tertentu. Nah ini yang kita sesalkan. Kita berharap bangsa ini berkolaborasilah menghadapi COVID ini, bahwa ini betul-betul ancaman yang tidak bisa kita realistis ini, ancaman bagi bangsa ini. Bagaimana pemerintah mengorbankan anggaran yang luar biasa besarnya untuk menanggulangi masalah COVID ini. Tetapi ada sebagian yang terus membuat narasi-narasi yang tidak mendukung pemerintah. Ya. Yang saya salut sekarang adalah bergeraknya personel TNI, termasuk di daerah saya. Itu mereka hampir tanpa tugas langsung, walaupun cuma berpakaian sipil, ketemu orang-orang mereka langsung menyarankan Pak silakan vaksin. Saya kemarin ketemu dengan seorang personel TNI, Pak kalau ada anak cucunya yang umur 6 tahun ke atas silakan vaksin di DKT Pak besok Pak. Mereka aktif sekali. Nah, mestinya seluruh bangsa Indonesia harus begini. Petugas-petugas RT yang terendah yang ada di masyarakat terus bersosialisasi hendaknya supaya vaksin ini program vaksin ini berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Edward. Selanjutnya adalah Bu Indra dari Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
selamat pagi Mbak Vera Bahasuan dan Bung Gaudensius Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rakyat ini antusias untuk menerima booster gratis ini. Tapi itu untuk yang memang sudah divaksinasi. Nah, yang sulit itu karena belum merata, ini persoalannya. Jadi pemerintah pusat sudah memberikan perhatian. Nah, ini tanggung jawab pemerintah daerah. Ya, provinsi, kabupaten, bahkan kalau perlu sampai RT RW. Para pemuka agama, pemuka adat dan pejabat yang berwenang ini harus meyakinkan masyarakat kita untuk tetap menjaga prokes, kemudian meningkatkan 3T itu, telusuri, tangani, dan menyediakan fasilitas kesehatan, termasuk tempat untuk isolasi dan percepatan cakupan vaksinasi ini supaya segera merata begitu. Ya, jadi buktinya kalau masyarakat ini punya kepentingan seperti mau berangkat umroh begitu, apapun peraturan yang diajukan oleh pemerintah, mereka menurut. Nah, mungkin ini kalau komunikasinya baik, cepat segera tertangani bahwa seluruh vaksinasi merata dan booster segera bisa diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra dari Cirebon. Baik, Bang Gaudens, kalau tadi kita lihat memang para penelpon kita punya kekhawatiran tersendiri begitu ya, bagaimana untuk bisa kejar tayang ini vaksin primer dosis 1 dan 2, sedangkan kita harus paralel mengejar juga vaksin booster. Sudah banyak sekali mereka yang vaksinasi lengkapnya sudah lebih dari 6 bulan yang lalu, bahkan seperti saya sudah 10 bulan yang lalu. Nah, bagaimana untuk bisa menjalankan kedua vaksin primer dan juga booster ini secara paralel? Ya, yang pertama itu vaksin primer itu tetap dikejar. Sekarang ini kan baru 70%, dan 70% itu yang paling di bawah 70% itu ada di 5 provinsi. Itu artinya 5 provinsi itu yang harus menjadi prioritas pemerintah, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Itulah provinsi-provinsi yang capaian vaksinasi dosis pertama dan keduanya itu di bawah 70%. Nah, kalau sudah mendapatkan 2 dosis vaksin, baru bisa mendapatkan booster atau vaksin penguat. Vaksin penguat, namanya juga vaksin penguat, itu artinya orang-orang seperti Vera ini tidaklah menjadi prioritas pemerintah. Karena yang diprioritaskan saat ini adalah mereka yang berusia berlanjut usia dan yang komorbid. Walaupun peraturan resminya itu untuk vaksin penguat itu untuk mereka yang 18 tahun ke atas. Nah, yang dikhawatirkan saat ini adalah jangan sampai euforia untuk vaksin penguat ini meniadakan kewajiban untuk vaksin primer. Jika itu terjadi, maka keberhasilan yang dicapai itu menjadi keberhasilan semu. Padahal Indonesia menempati urutan keempat di dunia dalam hal vaksinasi di bawah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Artinya program vaksinasi pemerintah saat ini sesungguhnya berhasil. Namun kita juga harus jujur mengakui masih banyak orang yang tidak mau divaksin dengan berbagai alasan. Untuk mereka inilah pemerintah harus bisa meyakinkan, bukan dipaksa ya. Walaupun yang turun vaksin itu kan ada tentara, ada polisi, ada sampai kepada lembaga intelijen juga turun untuk ikut membantu vaksinasi. Tetapi pendekatannya itu tetap harus pendekatan edukatif. Karena itu kita berharap
masyarakat tidak perlu takut untuk divaksin. Vaksin ini menurut lembaga otoritas keagamaan itu halal kok. Halal kok, tidak ada yang perlu Ya, dikhawatirkan tidak gitu perlu ya. dikhawatirkan. Apalagi melihat berbagai macam informasi di sosmed yang katanya masih ada hoax berterbaran yang membuat mereka ada kekhawatiran untuk vaksinasi. Sudah sekian lama padahal, Bang Gaudens. Ya, sekarang memang secara umum hoax itu sudah mulai berkurang untuk di 2021 ya. Kalau pada 2020 itu kan tinggi sekali. Ya. 2021 itu sebetulnya turun hoaxnya. Tetapi kemampuan kita untuk meyakinkan mereka yang masih menolak ini yang kurang ya. Hari ini nanti sebentar lagi ini Wakil Presiden akan mengikuti vaksin penguat. Mudah-mudahan kalau Wakil Presiden yang juga tokoh agama ini dilakukan vaksin penguat, tentu mestinya masyarakat ya tergerak ikut, ya. tergerak dan mau ikut gitu. Baik, kita dukung bersama dan kita kawal bersama booster gratis untuk rakyat ini agar betul-betul semuanya bisa beriringan gitu ya, terciptanya herd immunity ini menjadi tujuan kita bersama dan keselamatan masyarakat Indonesia. Terima kasih Bang Gaudens sudah bergabung sama kami di Editorial Media Indonesia. Dan pemirsa, vaksin booster memang sangat dinantikan oleh mereka yang sudah divaksin primer. Di sisi lain, target mengejar vaksinasi primer juga tak mudah dan bisa jadi makin tersisih. Inilah yang disebut jebakan keberhasilan semua program vaksinasi dan akan tetap ada jika tidak berhasil mencapai target ideal vaksin primer. Demikianlah Editorial Media Indonesia, saya Vera Bahaswan, pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Metro TV